Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Kartini Suleman Esos, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Universitas Negeri Gorontalo Angkatan 2. NIM 121172320933. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 6 Biau, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada hari ini, Selasa 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan mata pelajaran PPKN materi Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua untuk pembelajaran ke depan agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasikan makna persatuan dan kesatuan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, sebelum belajar terlebih dahulu kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Siapa yang bisa pimpin doanya? Saya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional. Coba siapa yang bisa memimpin lagunya di depan kelas? Saya, Bu. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, coba angkat tangan. Siapa yang masih ingat dengan pembelajaran kemarin? Masih, Bu. Saya, Bu, yaitu tentang kedaulatan negara. Iya, bagus. Ternyata anak-anak kelas 9 masih ingat dengan pembelajaran kemarin. Ya, kita beri aplaus. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari bab 4 tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Paham anak-anak? Paham. Sekarang anak-anak Ibu bagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di dalam kelompok itu masing-masing mengerjakan tugasnya atau berdiskusi dengan baik. Sekarang Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang makna persatuan dalam kebangsaan. Bisa paham anak-anak? Bisa, Bu. Kemudian anak-anak dapat memperhatikan dengan baik tentang video yang ada di slide agar setelah video pembelajaran selesai, anak-anak dapat memahami apa isi pembelajaran tersebut. Bisa paham anak-anak? Bisa, Bu. Sekarang mari kita lihat tayangan video. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar materi mata pelajaran PPKN kelas 9
bab 4 ini adalah pertemuan pertama di semester 2. Adapun subbab pembahasannya yaitu tentang bagian A, makna persatuan dalam kebangsaan. Nah, sebelum kepada pembahasan, alangkah lebih baiknya kita amati yang ada dalam gambar ini ya. Gambar ini tentang apa? Nah, di sini dalam gambar banyak perbedaan itu ya, mulai dari profesi, jabatan gitu ya, agama dan yang lain-lain. Nah, walaupun banyak perbedaan di dalam masyarakat Indonesia, tentu saja terdapat hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama. Hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama itu apa? Sehingga harus bersatu meninggalkan segala perbedaan demi terpenuhinya kebutuhan tersebut. Nah, maksud dari kepentingan bersama itu apa? Yaitu persatuan dan kesatuan, yaitu untuk mewujudkan dari tujuan nasional Indonesia atau tujuan Indonesia itu ya. Nah, persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan adalah hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Nah, kesatuan berbangsa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan tanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Nah, jadi kita sudah bisa membedakan pengertian dari persatuan dan pengertian dari kesatuan ya. Nah, kalau perbedaannya, kalau persatuan itu di sini persatuan itu perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu komponen ya, komponen. Sedangkan kesatuan adalah hasil dari perkumpulan tersebut ya, yang telah menjadi satu dan utuh ya. Itulah pengertian dari persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Nah, jauh sebelum merdeka, persatuan bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Karena berkat persatuan dan kesatuan dari segenap elemen bangsalah kita dapat mengusir penjajah, mendirikan negara atas dasar kehendak bangsa sendiri. Jadi perlu kita ingatkan kembali atau merefresh ingatan kita bahwasanya mendirikan negara ini yaitu atas kehendak bangsa kita sendiri, tidak berdasarkan dari pemberian dari kemerdekaan dari negara jajahan, bukan dari Jepang, melainkan kehendak atas bangsa kita sendiri. Nah, berjuang mempertahankan kemerdekaan ya. Jadi dengan adanya persatuan dan kesatuan kita harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Salah satu wujudnya yaitu di masa sekarang yaitu kita harus bisa mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Nah, salah satu contoh untuk mengisi kemerdekaan kalian sebagai siswa sekarang kan kelas 9. Nah, kalau mengisi kemerdekaan kalian sebagai siswa, tentunya kalian harus bisa belajar lebih giat lagi. Selain belajar lebih giat lagi, kalian kan alhamdulillah, saya bisa dikatakan sebagai alhamdulillah karena kalian bagi kalian yang sudah aktif di beberapa organisasi di sekolah, baik itu OSIS, Pramuka, Paskibra, PMR dan yang lain-lain, berarti kalian sudah mengisi kemerdekaan kalian atau mengisi masa-masa sekolah itu dengan pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa ya. Nah, walaupun kondisi masyarakat Indonesia beragam, namun tetap merupakan keluarga besar di bawah naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, maksud dari kondisi Indonesia beragam ya, beragam maksudnya adalah suku, ras, agama, terus antar golongan dan yang lain-lain itu merupakan sesuatu yang beragam atau sesuatu yang berbeda. Agama itu bukan hanya satu agama gitu ya. Terus juga ras, suku, golongan itu pasti berbeda-beda. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut kita harus tetap bersatu ya, bersatu
merupakan sebuah keluarga besar gitu ya, sebuah keluarga besar bangsa Indonesia, yaitu di bawah naungan simbol atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Oke, persatuan dan dalam keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat untuk mewujudkan hidup yang serasi, selaras, ya garis bawahi dulu, serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat. Jadi dengan adanya tujuan persatuan dan kesatuan ya dalam keberagaman masyarakat Indonesia itu akan menciptakan atau akan mewujudkan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang. Tidak ada tumpang tindih gitu ya, atau tidak ada siapa yang paling baik atau siapa yang paling buruk. Nah, alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yaitu dasar negara. Yaitu apa dasar negara? Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa nasional yaitu adalah bahasa Indonesia. Nah, itulah alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah tadi ada dasar negara, Pancasila, terus juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, serta lambang-lambang atau identitas nasional. Nah, dalam mewujudkan keberagaman masyarakat Indonesia juga diperlukan mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. Terus juga tidak memandang suku bangsa dan budayanya paling tinggi dan paling baik. Lalu menerima semua keberagaman suku, bangsa, dan budayanya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Jadi dalam mewujudkan keberagaman masyarakat Indonesia diperlukan beberapa hal. Tadi bahwasanya kita tidak boleh menganggap paling tinggi atau paling baik dibandingkan dengan suku atau budaya yang lainnya. Nah, kita mesti bangga memiliki suku dan budaya yang beragam. Keberagaman suku dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Kita harus bahu-membahu memperkokoh semangat persatuan untuk mempertahankan segala upaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir adalah kita tidak boleh bercerai-berai dengan memisahkan diri atau diklaim oleh bangsa lain. Seperti kata pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kesimpulannya kita harus tetap bersatu meskipun perbedaan itu banyak di sekeliling kita. Itu ya salah satu contohnya di tempat tinggal kita pasti ada yang berbeda, mulai dari sikapnya, terus juga kebudayaannya, agamanya. Nah, itu jangan dijadikan sebagai pembatas untuk kita tetap bersatu. Anak-anakku yang Sekali lagi, hebat, meskipun setelah itu kalian berbeda-beda, mengamati beragam, tayangan harus tetap video, bersatu. bagaimana Karena perasaan kata pepatah kalian? mengatakan tadi. Sekian dan terima kasih. Semoga Anak-anakku yang hebat, setelah kita menyimak tayangan video tadi, anak-anak sekarang ibu berikan tugas. Jadi tugas akan ditempel di karton ini. Kemudian tugas dikerjakan dengan baik ya. Ada tugas soal yang ibu berikan, dijawab pada kertas sesuai dengan pertanyaan. Anak-anak, sekarang ibu akan memberikan tugas di masing-masing kelompok, dan masing-masing kelompok akan mengerjakan tugasnya dengan baik. Bisa paham anak-anak? Bisa, Bu. Tugas dikerjakan dengan baik, berdiskusi, bekerja aktif dalam kelompok. Bisa paham anak-anak? Bisa, Bu. Jadi, sekarang ibu akan bagikan di masing-masing kelompok karton ini.
Jadi, dalam kelompok ini ditulis nama kelompok di atas karton ini. Kemudian nama-nama anggota ditulis di kertas ini. Kemudian ada pertanyaan. Ditempel di sini sebentar sesuai jawabannya masing-masing. Bisa paham anak-anak? Bisa, Bu. Anak-anak, ada tugas yang Ibu sudah catat di kertas ini. Kemudian kalian menjawab di kertas yang berwarna ini. Ya, jadi jawabannya di kertas ini ya. Bisa paham anak-anak? Bisa, Bu. Jadi di dalam kelompok ini ditulis nama kelompok, ditulis anggota kelompok. Kemudian ada pertanyaan yang Ibu berikan, dijawab dengan baik di lembaran kertas ini. Bisa paham anak-anak? Bisa, Bu. Nah, kemudian kertasnya akan ditempel di karton. Mana lagi yang sudah selesai? Silakan tugasnya ditempel di dinding sebelah belakang. Kelompok yang mana lagi yang sudah selesai? Silakan ditempel tugasnya. Sudah, Bu. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah tugasnya sudah selesai? Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Kemudian kelompok 3 akan menanggapi. Silakan. Ayo kelompok 1 yang semangat. Ya. Silakan kelompok 3 akan menanggapi. Maju ke depan. Dibacakan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalian, sekarang PR ada 2 nomor ya. PR-nya dikerjakan di rumah. Kalau kalian tidak mengerti atau tidak bisa menjawab, bisa dibantu oleh orang tua atau saudara untuk menjawab PR ini. Bisa paham anak-anak? Bisa. Untuk pembelajaran minggu depan,
kita akan menjabarkan prinsip persatuan dan keberagaman. Anak-anakku yang hebat, sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita menyanyikan lagu daerah, yaitu Huweliku. Silakan Nur Aini dipimpin lagunya. Ya. Dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama, yaitu doa keluar ruangan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Komando pulang ketua kelas. Siap. Berdiri. Beri salam dan ucapkan terima kasih.